sahabat Somai, kembali lagi di channel. Alhamdulillah kita udah kedatangan Dokter Reti dari Kota Tasik. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah baik Ya. untuk saat ini. Ya, Mudah-mudahan terus baik. Amin, alhamdulillah. Ya, jadi kebetulan Dok kita akan di sini kita memanggil dokter itu supaya mengedukasi masyarakat sih, Dok, supaya tahu jauh lebih tahu mengenai COVID-19 itu seperti apa, dampaknya seperti apa, cara penanggulangannya seperti apa, dan gimana sih kita cara menyikapinya sebagai masyarakat yang awam gitu, Dok. Untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya, Dok ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan aku coba tanyain ke dokter. Pertama mungkin yang aku akan tanyain itu bagaimana perkembangan COVID, Dok, pada saat ini lah. Kan sekarang udah ada new normal, udah ada ini. Nah, perkembangannya seperti apa, Dok? Ya. Kota Tasikmalaya termasuk kasusnya sangat tinggi ya. Jadi antara kasus yang positif itu tinggi sekali untuk kota maupun kabupaten. Itu merupakan salah satu dampak ya tadi Kang dari adaptasi kebiasaan baru dan new normal. Jadi kita memang benar-benar tinggi sekali. Tetapi berdasarkan analisa dari gugus tugas di provinsi, kita berada dalam risiko yang rendah karena memang kasus yang positif sama kasus yang sembuh itu sangat berbanding dan seimbang. Salah satunya contoh di kabupaten sekarang udah 1.200-an, 1.230 berapa yang positif, sementara yang sembuh hampir 1.100 seperti itu. Karena perhitungannya memang tidak dilihat dari pelonjakan kasus, tetapi pelonjakan kasus dan penambahannya cukup tinggi, bahkan angka kematian juga kadang sehari itu saya tuh dapat WA dari gugus tugas itu kadang 3, 4, bahkan ada rekor itu yang sehari ada 5 kematian. Jadi memang memprihatinkan, kasusnya cukup tinggi untuk Tasikmalaya sendiri. Seperti itu. Untuk kepatuhan masyarakat sendiri, Dok, terhadap prokes itu kayak gimana, Dok? Ya. Berdasarkan beberapa referensi juga dan juga evaluasi ya, karena kita kan berbicaranya seperti fakta seperti itu ya. Evaluasi dari gugus tugas ternyata kepatuhannya masih cukup rendah, termasuk kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, dan kepatuhan untuk mencuci tangan seperti itu. Bahkan cukup dibanding dengan kota kabupaten lain, kota Tasik, Kabupaten Tasik sangat rendah dalam pemakaian maskernya terutama. Kang itu kemarin ada dibahas oleh Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami sebagai yang memberikan edukasi ini juga berterima kasih nih kepada My Tasik ya ini ya. Mungkin dengan ini bisa membantu kita lewat, karena sekarang kan media edukasi yang paling efektif kan cuma media sosial ya. Seperti ini mudah-mudahan dengan adanya ini nanti bisa lebih sadarlah masyarakat gitu bahwa pentingnya memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak seperti itu. Jadi masih belum patuh. Masih belum patuh. Padahal masih belum patuh. Edukasi dari pemerintah kota atau kabupaten udah kenceng mungkin, Dok ya. Kami sudah melakukan edukasi masif sekali. Pertama lewat teman-teman puskesmas, lewat teman-teman kader, juga selain itu melalui media sosial, Instagram, Facebook, lalu melalui radio, iklan layanan masyarakat. Bahkan kita sudah terjun, terutama kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dihukum tuh yang nggak pakai masker sampai suruh push up atau apa. Tetapi ya mungkin mereka tuh tidak tahu gitu seperti apa sih bentuknya virus gitu, dan seperti apa bahayanya mungkin virus seperti itu. Jadi dianggap itu masih biasa-biasa saja seperti itu. Nah, Dok, ini kan lagi viral nih, Dok, tentang vaksin. Menjadi buah bibir masyarakat luas kan, vaksin inilah, vaksin itulah, dampaknya inilah, dampaknya itulah. Kalau vaksin COVID itu kayak gimana sih, Dok? Sampai orang-orang itu takut bahwa kita itu nggak siap divaksin lah, ada yang siap lah, menjadi kontroversial lah. Jadi intinya itu vaksin itu kayak gimana gitu, Dok? Sampai banyak spekulasi. Iya, vaksin itu adalah suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, di mana vaksin tersebut merupakan proteksi untuk tubuh kita. Seperti layaknya imunisasi yang diberikan kepada anak kita atau kepada kita dari mulai 0 sampai dan 1 tahun. Nah, di mana nanti dengan masuknya vaksin COVID merupakan benteng tubuh kita sebagai sistem imunitas. Jadi apabila nanti tubuh kita sudah divaksin, ketika ada virus COVID masuk, maka si virus itu akan berteman dengan benteng tubuh kita, dengan sel yang sudah ada virus COVID. Jadi itu merupakan suatu pertahanan dan merupakan suatu pencegahan untuk penyakit COVID, selain memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya rasa kenapa apa yang ditakutkan gitu ya, karena takut jarum maksudnya gitu, atau takut virusnya, karena itu adalah virus yang dimatikan, jadi sudah mati.
sudah mati dan itu dimasukkan ke dalam tubuh nanti sebagai alat untuk sistem imunitas tubuh. Jadi tubuh kita nanti akan kebal terhadap virus COVID. Jadi jangan takut, saya sarankan nanti mari kita sukseskan vaksin COVID-19. Nah, untuk divaksin sendiri kan dok pasti ada dampaknya nih. Ya. Mungkin bisa menjelaskan nggak dok ke kita yang masyarakat awam gitu dok supaya kita berani gitu. Dampaknya itu kayak gimana gitu dok? Oke. Berdasarkan penelitian dan beberapa testimoni yang ada sekarang belum ada tuh dampak ada setelah divaksin misalnya jadi lemes, pusing, pokoknya dampak apapun ya, dampak terutama kan alergi ya, alergi bisa kayak ruam kayak gitu, tetapi nggak ada. Tetapi kita juga memang harus harus tahu bahwa jangankan vaksin, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, tentu saja semacam vitamin atau obat apapun ada dampak walaupun itu minimal. Tetapi beberapa testimoni dan penelitian yang mengatakan bahwa belum ada dampak daripada vaksin COVID ini. Sekarang kalau lebih baik menurut saya divaksin daripada nanti kena penyakit COVID-nya sendiri gitu. Merugikan ya dok? Sangat merugikan sekali. Selain dampaknya nanti kita isolasi 14 hari, lalu dampak sosial yang terjadi nanti. Dampak sosialnya kita akan distigma, bahkan akan dijauhi oleh teman-teman, itu banyak sekali kasus yang terjadi. Jadi saya rasa dari penelitian yang ada dan dari testimoni para orang-orang yang telah diberikan vaksin tidak ada dampak apapun. Insya Allah aman. Aman. Berarti tidak bisa dikategorikan bahwa kita juga udah aman setelah divaksin mungkin ya dok ya bang. Mungkin setelah divaksin kesadaran kita juga harus tetap lebih ditingkatkan mungkin ya dok ya. Kalau vaksin itu berupa pencegahan. Nah, kalau pencegahan itu memang murni tidak 100% ya mencegah. Kalaupun karena virus ini sifatnya berbeda dengan bakteri ataupun berbeda dengan jenis virus lainnya. Kalau virus COVID ini kan gambarannya juga bulat. Terus di situ banyak mahkota-mahkotanya. Nah, si mahkota-mahkota itu yang bisa menyebarkan luasnya virus dalam misalnya gini nih, kita dalam satu ruangan ada satu orang yang terkena virus. Dalam satu ruangan itu ada 30 orang. Nah, kemampuan virus COVID itu dari satu kali droplet yang disebarkan 30 orangnya dalam detik itu positif. Terkena. Salah satunya contoh ada nih, sekarang memang puskesmas banyak yang ditutup nih karena dalam satu ruangan positif itu ketika telah melakukan pertemuan, walaupun kita pakai prokes, walaupun pakai masker, jaga jarak, tapi setelah dilakukan pemeriksaan positif. Nah, jadi vaksin itu hanya pencegahan, mendingan kita divaksin bareng-bareng nanti, lalu tetap masker, jaga jarak, dan mencuci tangan itu harus, dan jangan merokok itu. Ya, jadi sambil divaksin, sambil menjaga kesadaran diri juga, supaya virus ini cepat beres ya mungkin dok ya, karena waduh mudah-mudahan, amin. Mungkin komentar masyarakat sekarang mengenai COVID ini udah beragam gitu beragam. Dok. Ya, beragam sekali. Karena sekarang yang positif itu 1.200, yang sembuh 1.100, tapi ada aja yang positif itu setiap hari. Nambah sembuh, nambah lagi. Jadi memang itu benar, ini tugas bersama-sama. Ya, kalau bukan kita siapa lagi mungkin ya, dok ya. Oh iya betul. Nah, terus himbauan dari dokter nih terkait vaksin bagi masyarakat kita gimana? Ya. Kepada semua masyarakat ketika nanti akan divaksin, ayo terima vaksin dan siap untuk divaksin karena vaksin itu sangat bermanfaat sebagai pencegahan untuk COVID-19. Jangan takut, jangan memikirkan hoak yang ada. Apabila ada hoak mungkin ditanyakan kepada praktisinya yang memang mengerti terkait tentang vaksin tersebut. Jadi ayo divaksin, jangan takut karena itu salah satu cara untuk mencegah COVID-19. Dan jangan lupa juga tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Mari kita sukseskan pemberian vaksin, karena dengan vaksin nanti Indonesia sehat, Kabupaten Tasikmalaya sehat, kita juga bisa sehat. Insya Allah dengan vaksin kita pasti kuat dan kita pasti sehat. Nah, satu lagi nih dok, saya mau tanya, jatah kan Tasik mungkin udah ada jatahnya mungkin? Ada. Nah, itu progresnya udah sejauh mana dok? Iya. Memang sebenarnya pendistribusian vaksin ini sangat cukup sulit ya Kang, terkait nanti pemeliharaan dari yang disebut dengan cold chain atau rantai vaksin. Jadi alhamdulillah sudah didata, nanti insya Allah kita dalam waktu 15 bulan ada tahapannya, dibagi 3 tahap: pra-vaksin, bulan vaksin, dan bulan sweeping atau evaluasi. Pra-vaksin itu kita lakukan edukasi nih seperti ini, sosialisasi, edukasi dengan melibatkan pemangku kebijakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan NGO lainnya yang bisa kira-kira atau influencer nih, kita juga nih mau
mau menggait orang-orang yang top di Tasik supaya mensosialisasikan vaksinnya. Lalu nanti pada bulan vaksin akan dimulai penyuntikan. Penyuntikan tahap pertama kita akan suntikan kepada para pemangku kebijakan dulu. Lalu setelah itu nakes, lalu tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, barulah masyarakat. Dan kita mulai hanya pada usia 18 sampai dengan 54 tahun. Karena lansia kita tidak melakukan vaksin dulu. Nanti pada tahap terakhir bulan ke-14 kita melakukan sweeping. Siapa saja yang belum dan siapa saja yang pada tahapan awal belum ke vaksin tapi harus divaksin, kita sweeping. Kalau misalnya pada bulan ke-14-nya siap divaksin, ya divaksin. Kalaupun tidak, tetap protokol kesehatan. Oh iya. Sekian mungkin dari kita tentang bincang-bincang COVID-19. Semoga dengan adanya perbincangan ini kita bisa menjaga kesehatan, Amin. menjaga keselamatan dari kita untuk kita. Pokoknya tetap berlakukan 3M, pesan 3M. dari kita, sehat selalu, Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih.